Pernahkah kalian berimajinasi tentang kehidupan yang akan terjadi di masa depan? Jika pernah ataupun tidak pernah, kami akan memberikan referensi tentang imajinasi kehidupan yang akan terjadi di masa depan. Sebuah review film berjudul Jang I, film Korea Selatan besutan Yoon Sang-ho, yang juga merupakan sutradara dari film Train to Busan. Ini menawarkan sebuah adegan film berlatar belakang abad ke-22 atau tepatnya tahun 2194. Hal ini dapat kita lihat dari set tempat yang dipenuhi dengan peralatan-peralatan super canggih yang tidak bisa kita temui di kehidupan saat ini, serta robot-robot yang telah tercipta sempurna nyaris seperti manusia. Namun sedihnya pada film ini merupakan penampilan terakhir dari sang aktor yang bernama Kang Seo-yoon. Ia dikabarkan meninggal pada tahun 2022 lalu karena pendarahan otak. Selain dibintangi oleh Kang Seo-yoon sebagai Yoon Sang-ho yang berperan sebagai seorang ilmuwan yang bertugas mengembangkan cloning kecerdasan buatan di laboratorium Kronoid, film ini juga dibintangi aktor kenamaan Korea seperti Kim Hyun-joo yang berperan sebagai Jang I, kemudian Ryu Kyung-soo sebagai Kim Sang-hoon yang bertindak sebagai direktur laboratorium Kronoid. Dikisahkan pada film ini, di masa depan bumi tidak lagi dapat dihuni oleh umat manusia karena telah terjadi kerusakan iklim yang sangat parah yang berdampak pada penurunan populasi manusia secara drastis. Para ilmuwan berpikir keras untuk mengatasi masalah ini sehingga terciptalah ide untuk membuat penampungan raksasa di luar angkasa. Para ilmuwan telah berhasil membuat lebih dari 80 penampungan yang dapat ditinggali oleh manusia. Setelah hidup damai dalam beberapa dekade, tiba-tiba penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri sebagai Republik Adrian. Kemudian mereka melakukan serangan ke penampungan lain dan ke bumi. Penduduk bumi pun merespons serangan ini dengan melakukan perlawanan. Berbagai upaya perlawanan dilakukan sampai suatu ketika penduduk bumi mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh Jang I. Namun belum sempat menyelesaikan misi, Jang I dan timnya mengalami kekalahan. Jang I mengalami luka berat hingga membuatnya kritis. Sebenarnya Jang I tidak mau menjadi seorang pasukan elit, namun ia tidak ada pilihan lain. Ia sangat membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membiayai operasi anaknya, sehingga pada akhirnya perjuangan yang penuh pengorbanan berakhir mengenaskan. Belum sempat ia menemui anaknya setelah selesai operasi, kini ia harus sekarat dan tak mungkin hidup lagi. Karena menurut para pemimpin dan para ilmuwan, Jang I memiliki jasa yang luar biasa serta memiliki kecerdasan yang tinggi, maka mereka memutuskan untuk mengkloning otak dari Jang I dengan tujuan dapat membuat mesin tempur yang serupa dengan Jang I. Izin telah disetujui oleh ibu Jang I dan anaknya. Misi pembuatan mesin tempur pun segera dimulai. Hingga tak terasa waktu berlangsung begitu cepat. Kloning-kloning dari Jang I telah tercipta ratusan kloning, namun dari kesemuanya masih dalam uji coba kelayakan tempur, masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat kita lihat dari uji coba tempur yang selalu gagal. Kapten Yoon selaku ketua pelaksana penelitian ini, sekaligus anak dari Jang I, selalu menampakkan wajah datar dan sedih. Hal ini dapat kita mengerti, mengingat yang menjadi bahan percobaan adalah ibunya sendiri. Terlebih ketika Kapten Yoon masih kecil, ketika hendak menjalani operasi, itu adalah terakhir kali ia melihat ibunya. Tetapi sikap profesionalisme tetap ditunjukkan oleh Kapten Yoon. Ia sangat sungguh-sungguh berupaya untuk membuat mesin tempur canggih seperti ibunya. Namun baru-baru ini ketika dokter memeriksanya, didapati penyakit kanker yang dioperasi ketika ia masih kecil, yang membuat ibunya menjadi seperti sekarang ini, ternyata tidak benar-benar sembuh. Justru semakin parah. Kini kanker itu telah menyebar luas di dalam tubuh Kapten Yoon. Dokter itu lanjut berbicara bahwa usia Kapten Yoon paling lama hanya 3 bulan dari sekarang. Mendengar informasi itu, Kapten Yoon tampaknya cukup kaget. Ia bergumam, kalau akhirnya seperti ini, lebih baik waktu dulu aku tidak usah dioperasi saja. Rasa-rasanya perjuangan ibuku sia-sia. Namun penyesalan tidak ada gunanya. Yang harus ia lakukan sekarang adalah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kegagalan demi kegagalan dalam melakukan cloning otak Jang I dapat menjadi petaka besar bagi Kapten Yoon dan Direktur Hoon. Pasalnya, petinggi-petinggi militer secara rutin mendatangi laboratorium Kronoid untuk menanyakan kesiapan tempur dari cloning Jang I agar dapat segera digunakan dalam misi penumpasan Republik Adrian. Namun setiap kali petinggi-petinggi militer itu datang, yang mereka dengar adalah belum siapnya cloning Jang I untuk digunakan. Kapten Yoon dan Direktur Hoon selalu meminta waktu untuk menyelesaikan pengembangan Jang I secepat mungkin. Setiap kali Kapten Yoon selesai rapat dengan para petinggi militer itu, ia akan selalu merasa sedih dan kecewa. Tampak jelas dan nyata dalam benaknya, mereka selalu menghina Jang I. Mereka berkata bahwa ibunya adalah pasukan yang gagal dan tak sehebat dengan apa yang dikatakan orang-orang. Ingin rasanya Kapten Yoon marah, namun ia tak punya kuasa akan itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah sabar dan melakukan pembuktian bahwa apa yang mereka tuduhkan selama ini salah. Setiap hari tampak jelas, Jang I merasa begitu kesakitan. Ia sangat tersiksa dengan apa yang mereka lakukan padanya. Jika mereka punya hati, maka seharusnya misi ini tidak pernah terjadi. Namun keserakahan manusia mengalahkan segalanya. Dengan mengatasnamakan keselamatan orang banyak, rela mengorbankan satu nyawa. Sekuat apapun Jang I berteriak meminta untuk dilepaskan, berakhir dengan sia-sia. Para orang-orang itu tidak menggubrisnya. Mereka akan terus bekerja sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Lagian mereka berpikir, dengan otak Jang I yang mereka punya, maka mereka dapat dengan mudah membuat ratusan Jang I yang serupa dengan ini. Di tengah-tengah uji coba yang ke-18 kali, yang turut disaksikan oleh sang direktur, terdapat pergerakan otak yang tak pernah terjadi sebelumnya.
sebelumnya. Hal ini dapat menjadi sinyal positif untuk menandai kemajuan penelitian ini. Tak disangka dan di luar dugaan, yang selama ini saya kira sang direktur adalah manusia asli, tapi ternyata ia tak jauh beda dengan Zhang Yi. Ia adalah robot cloningan. Pada saat pertemuan dengan sang pemilik laboratorium, hal ini terungkap. Kapten Yun tampaknya cukup terkejut akan hal ini, tetapi ia tak terlalu memperdulikannya. Hal yang membuat ia kaget justru kedatangan sang pemilik lab tersebut, karena sebelumnya ia sangat jarang sekali datang ke lab ini. Kalaupun datang pasti ada hal yang sangat penting. Benar saja, sang pemilik lab memberikan informasi kepada Kapten Yun bahwa menurutnya penelitian yang selama ini ia lakukan sudah cukup. Sang pemilik beralasan bahwa perang saudara dengan Republik Adrian sebentar lagi akan selesai, sehingga mesin tempur yang Kapten Yun buat sudah tidak diperlukan lagi. Mendengar pernyataan dari sang pemilik lab membuat Kapten Yun sangat terkejut dan terpukul. Ia tak menyangka penelitian yang selama ini ia kerjakan harus dihentikan sebelum mencapai keberhasilan yang diharapkan. Kapten Yun mencoba untuk memohon kepada sang pemilik lab agar diberi waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan penelitian ini. Namun permohonannya ditolak. Sang pemilik sudah mempunyai rencana untuk mengubah haluan dengan merubah dari industri militer ke industri alat-alat rumah tangga. Mendengar semua keputusan dari sang pemilik lab, Kapten Yun hanya bisa menerima keputusan itu dengan pasrah. Lalu ia keluar dari ruangan itu dengan raut wajah sangat sedih dan kecewa. Esok harinya, di sisa waktu yang ada, Kapten Yun dan tim tetap melanjutkan pengembangan terhadap otak Zhang Yi dengan harapan dapat mencapai target penelitian yang diharapkan. Namun tetap saja, berkali-kali diuji coba, Zhang Yi selalu gagal melewati ujiannya. Hal ini membuat sang direktur sangat marah. Ia kecewa mengapa tidak ada kemajuan dari penelitian ini. Ditambah sang pemilik lab memintanya menghentikan penelitian ini. Hal ini membuat direktur menjadi sangat marah dan kecewa. Sang direktur mencoba untuk melakukan investigasi dengan Zhang Yi secara langsung dengan tujuan ada hal baru yang didapatkan untuk kemajuan penelitian ini. Tampak sang direktur memerintahkan anak buahnya untuk melakukan hal gila di luar Nurul. Ia memerintahkan untuk memotong tangan Zhang Yi. Meskipun itu hanya robot cloningan, namun tampak jelas Zhang Yi begitu kesakitan. Ia berteriak sejadi-jadinya. Hal ini diperkuat dengan indikator di layar kontrol menunjukkan level rasa sakit meningkat drastis. Walaupun sudah memotong satu tangan Zhang Yi, namun hasil yang diharapkan belum sesuai. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam ruangan itu dan menembaki kaki Zhang Yi dengan sangat brutal. Hal yang dapat kita pahami tindakan sang direktur itu, bahwa sang direktur sedang dalam kondisi marah dan gelisah. Ia menginginkan hasil penelitian yang memuaskan dalam waktu singkat, sehingga ia melakukan berbagai cara gila untuk mendapatkan itu semua. Namun tampaknya tindakannya hanya sia-sia karena tak ada reaksi dari Zhang Yi. Di tengah aksi brutal sang direktur, Kapten Yun selaku anak dari Zhang Yi tak tega dan tak terima sang ibu disiksa seperti itu. Kapten bereaksi dengan mematikan pemrograman Zhang Yi. Ia berkata, "Sekarang Zhang Yi berada di kendaliku, tak ada yang bisa menyentuhnya lagi." Mendengar ucapan sang kapten, membuat direktur itu sangat marah dan mendatangi Kapten Yun sambil menodongkan pistol ke arah Kapten Yun sembari berkata, "Cepat operasikan kembali." Namun Kapten Yun tetap pada pendiriannya. Ia tetap menolak untuk mengoperasikannya kembali. Di saat situasi semakin genting, beruntung seorang datang untuk mengabarkan bahwa sang direktur dipanggil untuk menghadap presidir di kantor pusat. Untuk sementara situasi dapat teratasi, namun justru ini adalah awal kehancurannya lebih besar. Menyadari akan hal itu, tampaknya Kapten Yun sedang merencanakan sesuatu untuk dapat menyelamatkan sang ibu dari keganasan dan keserakahan presidir. Ia berencana mengambil seluruh data otak sang ibu dari lab itu agar tidak ada lagi yang menyiksa ibunya ketika ia meninggal dunia. Ia mulai beraksi ketika kondisi laboratorium telah sepi dengan ekspresi kecewa, sedih, dan merasa bersalah kepada ibunya, serta mungkin ini terakhir kali ia dapat berkomunikasi dengan sang ibu. Kemudian ia secara resmi menekan tombol untuk menghentikan program penelitian sang ibu dan bergegas menyelamatkan ibunya. Esok harinya, kondisi laboratorium tampak seperti biasanya, namun sebenarnya Kapten Yun telah merencanakan sesuatu. Ia membawa Zhang Yi ke tempat biasa. Jika biasanya tugas ini dilakukan oleh anak buahnya, kali ini Kapten Yun yang mengambil alih dengan alasan bahwa hari ini adalah hari terakhir proyek penelitian ini dan sekaligus Kapten Yun ingin berbicara untuk yang terakhir kalinya dengan sang ibu. Mendengar alasan itu, para anak buahnya pun setuju. Namun sebenarnya inilah awal dari pelarian itu dimulai. Kapten Yun mulai menghapus data otak sang ibu. Selanjutnya, Zhang Yi yang sudah diprogram oleh Kapten Yun untuk melarikan diri mulai beraksi. Namun tampaknya rencana Kapten Yun sudah diketahui oleh sang direktur. Ia bergegas kembali ke ruangan laboratorium. Dengan cepat, ia memerintahkan sang anak buah untuk melihat hasil rekaman pasca uji coba tadi. Segera ia mengetahui bahwa Zhang Yi tidak benar-benar tertembak seperti pada uji coba biasanya, melainkan ia hanya pura-pura tertembak saja untuk mengelabui orang-orang di lab itu. Mengetahui akan kejanggalan ini, kemudian sang direktur memerintahkan untuk membunyikan alarm bahaya. Sudah kadung alarm dibunyikan, dengan cepat Zhang Yi menghabisi kedua penjaga itu sebelum mereka sadar bahwa bunyi alarm itu untuk menangkap Zhang Yi dan Kapten Yun. Lalu ia berlari menuju pintu keluar. Sementara itu, robot-robot tempur yang menyerupai Zhang Yi dikerahkan untuk menangkap mereka berdua. Tak mau tinggal diam, sang direktur pun turun tangan untuk membantu menangkapnya. Karena jika mereka sudah berhasil keluar, akan semakin sulit untuk menangkapnya. Zhang Yi terus menyelinap di antara keramaian para pekerja
sampai pada titik ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia begitu bingung mengapa banyak robot menyerupai dirinya. Ia berjalan mendekati robot-robot itu sambil memperhatikan secara seksama. Sekilas kesemuanya sangat mirip dan sulit untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tak lama, terdengar suara orang membuka pintu. Sontak hal ini membuat Chang Yi kaget dan segera menyamar seperti robot-robot itu. Benar saja, ternyata yang datang adalah robot-robot yang ingin menangkapnya. Cara ini cukup berhasil. Tampaknya robot-robot itu cukup kesulitan menemukan Chang Yi yang asli. Robot-robot itu terus memperhatikan satu demi satu. Tampaknya cara ini akan segera menemukan Chang Yi yang asli. Benar saja, salah satu robot itu menemukan Chang Yi yang asli. Sontak hal ini menimbulkan perkelahian. Chang Yi dikeroyok oleh sekumpulan robot-robot itu. Dengan pengalaman tempurnya, ia meladeni perlawanan robot-robot itu. Karena kalah jumlah, tak jarang Chang Yi harus menerima baku mentah beberapa kali. Bahkan salah satu tangan Chang Yi putus dibuatnya. Namun ia tak menyerah. Ia terus berjuang sampai titik penghabisan. Namun pada akhirnya Chang Yi kalah juga. Di saat situasi genting, beruntung Kapten Yun datang tepat waktu. Ia segera mematikan program robot itu. Melihat kondisi sang ibu sudah buruk, Kapten Yun mempunyai ide untuk memindahkan data otak sang ibu ke robot baru dan juga agar menyamarkan sang ibu dari deteksi musuh. Cara ini sangat cerdik mengingat robot ini sama dengan robot yang memburu Chang Yi. Ketika robot-robot lain datang untuk memberikan bantuan, para robot-robot itu membunuh Chang Yi yang palsu. Sedangkan robot yang asli dan Kapten Yun berhasil keluar dari ruangan itu dengan santai tanpa dicurigai. Namun nampaknya para robot-robot itu cukup cerdas juga. Ia agak curiga karena dapat dengan mudah membunuh Chang Yi. Karena Chang Yi yang kita kenal adalah sosok yang kuat. Segera salah satu robot itu mendekati CCTV dan melihat rekaman sebelumnya. Ternyata dalam rekaman itu tampak Kapten Yun telah memindahkan data otak Chang Yi ke robot baru. Jadi robot Chang Yi yang tadi mereka bunuh adalah palsu. Lanjut, tampaknya Chang Yi dan Kapten Yun telah berhasil sampai ke pintu keluar. Bahkan mereka telah berhasil memesan kereta untuk melarikan diri. Dengan cepat mereka masuk dalam kereta lalu kabur meninggalkan lokasi itu. Namun apakah mereka benar-benar telah berhasil meloloskan diri? Tunggu dulu, masih ada sang direktur yang sedari tadi melakukan pengejaran namun tak kunjung datang. Inilah saatnya peran sang direktur kita lihat. Apakah ia berhasil menangkap Chang Yi dan Kapten Yun? Menarik untuk kita lihat. Betapa kagetnya bahkan di luar prediksi BMKG. Ternyata sang direktur sedari tadi sudah berada di dalam kereta. Hal ini mengganggu kenyamanan Chang Yi dan Kapten Yun dalam melakukan pelarian diri. Dikarenakan tidak ada tempat untuk melarikan diri, dengan terpaksa Chang Yi meladeni perlawanan sang direktur. Namun sebelum mereka bertarung, Kapten Yun berusaha melindungi sang ibu dari ancaman tembakan sang direktur itu. Alhasil ia tertembak pada bagian dadanya. Ia tampak begitu kesakitan. Melihat kejadian ini, Chang Yi begitu marah dan menyerang direktur itu. Namun karena keduanya sama-sama robot, perkelahian tampak begitu imbang. Terjadi duel sengit, saling jual beli serangan. Belum habis melawan sang direktur, dari sisi yang berbeda, datang robot-robot bantuan untuk menangkap Chang Yi dan Kapten Yun. Hal ini membuat situasi semakin sulit. Tidak ada pilihan lain selain meladeni mereka semua. Dengan seorang diri, Chang Yi berusaha melawan mereka semua. Setelah mereka bertarung hingga menyebabkan kereta mengalami kerusakan yang cukup parah, di saat itulah Kapten Yun memberikan bantuan kecil yang sangat berarti. Berkatnya sang ibu dapat terselamatkan, sedangkan sang direktur terjun bebas bersama kereta itu. Kemungkinan besar sang direktur akan tewas pada tragedi itu. Pada akhirnya, dengan perjuangannya gigih disertai pengorbanan yang setimpal, akhirnya mereka berdua dapat meloloskan diri. Namun sayangnya, Kapten Yun mengalami cedera yang cukup parah dan sulit untuk diobati. Ditambah lagi dengan usianya sudah tidak lama lagi, tampaknya ia akan segera mati. Namun di sini dapat kita lihat bahwa Kapten Yun sangat bangga karena telah melakukan pengorbanan nyawa untuk sang ibu, sebagaimana sang ibu telah berkorban nyawa untuknya ketika ia masih kecil. Chang Yi pun pergi menuju tempat yang jauh dan sejauh mungkin dari laboratorium Kronoid. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton review film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian agar kami dapat menyajikan sebuah tayangan yang menghibur dan berkualitas. See you di video selanjutnya.